adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya? Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini, Ibu mau kelas harus dalam keadaan bersih dan rapi. Untuk itu, semuanya tolong lihat di bawah kolong meja, kursi. Kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang di tempatnya. Baik, kalau sudah, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, boleh silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Hari ini hadir semua atau ada yang absen? Baik, hadir semua ya, luar biasa. Ibu harap kehadiran ini tetap terus dipertahankan, supaya kalian tidak ketinggalan materi. Sekarang sudah siap untuk menerima materi hari ini? Baik, kalau sudah, kenapa di atas meja masih ada yang kosong? Sekarang persiapkan alat belajar kalian, supaya saat Ibu menjelaskan materinya, kalian bisa mencatat. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang perpajakan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian pajak. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dan manfaat pajak. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menggolongkan pajak berdasarkan jenisnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, ada yang masih ingat pembahasan kita sebelumnya? Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas materi tentang apa? Iya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang APBN dan APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Pada materi APBN dan APBD, diketahui bahwa sumber penerimaan atau pendapatan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Masyarakat juga seringkali dihimbau untuk menjadi warga yang taat pajak. Kalian pasti sudah sering melihat tulisan-tulisan atau mendengar kata-kata yang mengatakan bahwa orang bijak taat pajak. Nah, itu merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjadi warga yang taat pajak. Pertanyaannya, mengapa masyarakat harus membayar pajak? Apa manfaat pajak bagi masyarakat? Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai apa itu pajak. Pertama, yang perlu kita ketahui yaitu pengertian pajak. Kalian bisa melihat dan membaca pada slide PPT yang Ibu tampilkan di depan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, ketika masyarakat membayar pajak kepada negara, pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat sendiri. Untuk itu, kita sebagai warga masyarakat harus menjadi warga yang taat pajak, karena manfaatnya untuk kemakmuran kita sendiri. Nah, dari pengertian pajak, kita dapat menemukan ada beberapa ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, iuran wajib warga negara. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang keempat, tidak ada timbal balik secara langsung. Dan yang kelima, digunakan untuk melayani masyarakat secara umum. Pasti kalian berpikir, kenapa pajak ini bersifat memaksa? Bukankah hal yang bersifat memaksa itu tidak baik? Jadi, dalam pemungutan pajak ini sudah berlandaskan pada dasar hukum yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi tentang apa? Kita baca sama-sama. Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, bersifat memaksa ini artinya bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Besaran pungutannya sudah diatur dalam undang-undang
tentunya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Berikut mengenai fungsi pajak. Ada 3 fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter, yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi reguler, dan yang ketiga, fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Sekarang kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu fungsi anggaran. Kalian pasti sering melihat di lingkungan sekitar kalian ada pembangunan seperti jalan raya, jembatan, atau fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kira-kira anggaran atau dana yang digunakan dalam pembangunan tersebut berasal dari mana? Nah, pada fungsi anggaran, pajak digunakan untuk membiayai semua pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan juga sekolah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan negeri dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam memberikan proteksi atau perlindungan, berarti pemerintah memberikan perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri atau produk impor. Salah satu cara proteksi ini adalah dengan kebijakan perpajakan, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Contohnya, ketika kalian ingin membeli sepatu, ada 2 jenis sepatu, yaitu yang pertama sepatu lokal atau produk dalam negeri, dan yang kedua sepatu impor atau produk luar negeri. Dalam kebijakannya, pemerintah menerapkan PPN 11% terhadap sepatu impor dan bebas PPN terhadap sepatu lokal. Akibatnya, harga sepatu impor lebih mahal karena dikenakan pajak dan sepatu lokal lebih murah. Kira-kira kalian lebih memilih untuk membeli sepatu yang mana? Sepatu impor dengan harga yang mahal atau sepatu lokal dengan harga yang lebih murah? Iya, membeli sepatu lokal. Kita sebagai warga negara harus mencintai produk dalam negeri. Salah satunya dengan membeli sepatu produk lokal atau produk dalam negeri. Nah, ini adalah bentuk proteksi agar industri dalam negeri tetap hidup dan terus berkembang. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang masih belum mengerti dan mau dipertanyakan? Tidak ada ya, berarti Ibu anggap semuanya sudah mengerti. Kalau begitu, kita bisa lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai manfaat pajak. Kalian bisa lihat pada layar yang Ibu tampilkan di depan, ada gambar-gambar, ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Ada gambar apa saja? Ada gambar ASN, TNI, Polri, ada juga gambar jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan ada gambar karung pupuk bersubsidi, dan terakhir ada gambar uang dengan tulisan utang luar negeri. Oke, kira-kira ada yang bisa menjelaskan keterkaitan antara gambar-gambar ini dengan manfaat pajak? Baik, kalau tidak ada, kita bahas sama-sama ya. Jadi gambar yang pertama itu ada gambar ASN, dan gambar yang kedua itu ada gambar TNI dan polisi. Kedua gambar ini berhubungan dengan manfaat pajak, yaitu membayar gaji pegawai meliputi ASN, polisi, dan TNI. Berikutnya ada gambar jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pembangunan-pembangunan seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, itu sumber dananya berasal dari pajak.
Jadi manfaat pajak di sini yaitu untuk membangun sarana umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan sarana-sarana umum lainnya. Kemudian ada gambar pupuk subsidi. Jadi manfaat pajak juga untuk memberikan subsidi seperti pupuk, ada juga bahan bakar atau BBM, dan subsidi listrik. Kemudian ada gambar uang dan juga tulisan utang luar negeri. Ini artinya bahwa manfaat pajak juga dapat membantu membayar utang luar negeri atau utang negara. Baik, sampai di sini sudah paham semuanya? Masih semangat? Oke, Ibu harap masih semangat ya, karena kita tinggal satu pembahasan lagi, yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Jenis pajak yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini artinya bahwa pajak yang dibebankan atau dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya, pajak kendaraan bermotor. Di rumah kalian pasti memiliki kendaraan motor dan mobil. Tentunya kalian yang memiliki motor dan mobil tersebut membayar pajak sendiri. Tidak mungkin kalian yang membawa motor tetapi orang lain yang membayarkan pajaknya. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini berarti pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain. Misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau kalian pernah membeli barang di supermarket, kalian pernah tidak memperhatikan struk pembayaran kalian, pasti ada tulisan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, di situ secara tidak sadar kalian sudah membayarkan pajaknya. Jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan sasarannya atau objeknya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan subjektif dan objektif. Berdasarkan subjektif, pajak dipungut dengan memperhatikan subjek atau orangnya dan mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Contohnya seperti pajak kekayaan. Kemudian berdasarkan objeknya, pajak dipungut dengan mempertimbangkan atau dengan melihat objek yang dimiliki oleh wajib pajak. Seperti contoh pajak bumi dan bangunan. Jenis pajak yang ketiga yaitu berdasarkan siapa yang memungutnya. Pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya. Oke, sekian pemaparan materinya. Ibu harap semuanya sudah dapat mengerti dan paham materi kita hari ini, yaitu tentang perpajakan. Di sini Ibu sudah siapkan ada lembar kerja yang nanti kalian kerjakan berdasarkan kelompok. Tetapi sebelum itu, Ibu lihat kalian mungkin sudah bosan ya mendengar penjelasan Ibu dari tadi. Ada juga yang sudah mengantuk, ada yang duduk bergosip di belakang. Supaya kalian kembali semangat lagi, Ibu ada satu permainan. Nama permainannya adalah melihat, memandang, dan menonton. Jadi, ketika Ibu bilang melihat, kalian sepakat mau melihat ke kiri atau kanan. Oke, ke kiri ya. Jadi ketika Ibu bilang melihat, semuanya melihat ke arah kiri. Ketika Ibu bilang memandang, kalian harus saling pandang dengan teman sebelahmu. Jadi saling pandang. Ketika Ibu bilang menonton, semuanya kembali untuk menghadap ke depan dan menonton. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, silakan berdiri semuanya. Baik, kita akan mulai ya. Dengarkan perintah Ibu baik-baik. Melihat, memandang, menonton. Oke, sekali lagi. Melihat, menonton, memandang. Oke.
Kelihatannya kalian sudah kembali semangat. Untuk itu, silakan duduk kembali. Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi, di bagian sini, di deretan sini, kelompok 1, di bagian sini, kelompok 2. Silakan mengambil lembar kerjanya. Di situ ada 4 nomor. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 dan 2, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Ibu beri waktu 2 menit mulai dari sekarang. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan satu-satu orang dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kalian sudah mengerjakan lembar kerja yang diberikan dan semua jawabannya benar, jadi Ibu anggap kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu mengenai perpajakan. Nah, dari semua kegiatan kita tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari seluruh kegiatan kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu sudah tampilkan kesimpulannya. Ibu minta satu orang untuk membacakan kesimpulannya. Baik, jadi itu adalah kesimpulan dari seluruh materi kita hari ini mengenai perpajakan. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu mau berpesan kepada kalian. Adik-adik, ingat bahwa satu hal yang paling berharga dari pendidikan adalah kesempatan belajar. Jadi ketika kalian sudah diberikan kesempatan untuk datang ke sekolah dan belajar, belajarlah dengan giat, carilah ilmu sebanyak mungkin agar menjadi bekal untuk masa depan kalian. Sekian saja dari Ibu. Sekarang Ibu minta salah satu untuk mengakhiri kegiatan kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.